Ini adalah hal yang perlu kamu perhatikan, karena banyak freelancer yang nggak memperhatikan hal ini. Jadi ini berhubungan tentang poin yang pertama, yang namanya freelancer itu harus lebih ekstra dalam mengatur keuangan ketimbang profesi lain, terutama terhadap profesi yang memang tiap bulannya itu ada gaji. Karena kita tahu kan, penghasilan kita tuh nggak stabil, nggak jelas, bahkan nggak bisa diprediksi. Ya mau nggak mau kita harus Halo sir, what's up? Kembali lagi dengan saya Dwi di Suara Freelancer. Udah lama ya 2 tahun kita nggak ketemu di channel ini. Terakhir kali kita bahas tentang Wise di saat rame-ramenya terjadi pemblokiran akses website Paypal. Dan juga banyak kesibukan akhir-akhir ini, sehingga Suara Freelancer itu sempat vakum dan hanya fokus di sosial media, yaitu Instagram. Terima kasih juga buat teman-teman yang setia dan selalu menanyakan di kolom section kapan Suara Freelancer update, kapan Suara Freelancer bikin podcast lagi, dan lain sebagainya. Dan di tahun ini mudah-mudahan Suara Freelancer bisa lebih sering menemani kalian di YouTube, karena ya puji Tuhannya sudah punya ruangan sendiri untuk record. Ya karena memang tahun kemarin aku tuh baru saja pindah rumah. Sebenarnya pengen sharing tentang hal itu, tapi karena masih banyak kesibukan terutama di pekerjaan, ya aku memutuskan untuk sharing lagi di tahun ini. Lalu bagaimana dengan podcast Suara Freelancer? Apakah dilanjutkan? Sayangnya podcast Suara Freelancer itu diberhentikan. Namun tenang aja, Suara Freelancer akan memiliki podcast baru yang namanya Saat Stres. Kurang lebih konsepnya sama, namun bedanya Saat Stres akan lebih fokus mengupload podcast di channel YouTube ketimbang podcast platform lainnya. Jadi bisa dikatakan ya Saat Stres podcast ini akan lebih fokus pada podcast video ketimbang podcast audio. Oke, kembali ke topik utamanya. Sesuai thumbnail pada video ini, saya akan berbagi pengalaman sebagai seorang freelancer selama 4 tahunan. Mengulas dari semua aspek, mulai dari sisi positif, sisi negatif, rintangan, dan mengapa saya masih bertahan menjadi seorang freelancer. Perlu diketahui bahwa pengalaman masing-masing orang mungkin akan berbeda. Yang satu profesi saja bisa saja berbeda, apalagi yang memiliki background yang bervariasi dan keahlian yang beragam. Dan video ini jangan jadikan patokan atau kiblat buat teman-teman yang baru mulai, tapi cukup jadikan referensi saja. Dan apabila teman-teman yang memiliki pengalaman yang berbeda, boleh banget untuk sharing di kolom section. Ya, dengan diskusi ini, saya berharap para pemula bisa belajar dan mengambil sesuatu dalam video ini. Dan harapanku video ini bisa menjadi insight tambahan, terutama buat teman-teman pemula atau yang baru merintis sebagai seorang freelancer. Dan video ini bisa membantu kalian semua dalam menghadapi tantangan dan menemukan keberhasilan dalam karir yang kalian pilih. Dan terutama sih ya, biasanya banyak freelancer itu mengalami problem untuk meyakinkan orang tua. Jadi ya sering banget pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu diremehkan dan tidak dianggap oleh para orang tua. So mudah-mudahan juga video ini bisa meyakinkan para orang tua bahwa pekerjaan freelance itu juga memiliki masa depan layaknya pekerjaan-pekerjaan lain. Oke, jadi dalam video ini itu ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, itu awal mula kenapa aku jadi freelancer. Yang kedua, alasan kenapa saya memutuskan untuk bertahan dan berkarir menjadi seorang freelancer. Yang ketiga, penyesalan serta risiko menjadi seorang freelancer. Yang keempat, selain kita bahas resiko dan penyesalannya, kita juga akan bahas sisi positifnya. Yang kelima, kesimpulan dan pesan buat teman-teman yang baru merintis sebagai freelancer pemula. Nah, saya memulai karir freelancerku itu kurang lebih pertengahan tahun 2019. Saat itu posisiku memang sedang kebingungan. Usaha baru saja bangkrut, lalu kerja pun ditolak terus. Bingung kan, daripada nggak ngapa-ngapain, aku coba riset. Kira-kira pekerjaan seperti apa yang cocok denganku. Nah, saat scroll Facebook, aku menemukan satu postingan yang membuat aku tertarik membacanya. Saat itu judulnya, Bekerja Tanpa Keluar Rumah. Nah, di situ membahas tentang bagaimana kita bekerja menghasilkan uang yang banyak, tapi tanpa perlu keluar rumah sama sekali. Dengan apa yang dibahas di postingan tersebut, aku merasa cocok dengan tipe pekerjaan seperti ini. Karena latar belakangku yang hanya mengandalkan skill untuk bekerja
dan memiliki kesulitan melamar kerja pada umumnya. So, aku merasa bahwa postingan ini aku banget saat itu, sehingga aku tertarik untuk mencobanya. Lalu pada akhirnya, aku coba belajar tentang freelance ini kurang lebih 2-3 bulan. Dan mendaftarlah pada situs freelancer yang bernama Fiverr di awal Mei 2019. Dan puji Tuhan, 1 bulan aku pecah telur, alias mendapat proyek pertama kali saat merintis menjadi seorang freelancer. Tentunya momen ini menjadi penyemangat karena saat itu saya sempat pesimis dengan skill yang aku miliki. Lalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun berlalu, aku bertahan dan enjoy menjadi seorang freelancer. Nah, ini alasan-alasan yang bakal aku share kenapa aku bertahan menjadi seorang freelancer. Nah, setelah tuh ya melewati beberapa bulan bahkan bertahun-tahun, ternyata aku semakin merasa cocok dengan pekerjaan ini. Karena apa? Yang pertama itu tentunya fleksibel. Kita itu nggak terkait dengan jam kerja tertentu dan di mana kita bekerja. Bahkan dalam kondisi apapun, aku masih bisa bekerja. Entah itu liburan, atau datang ke tempat saudara, atau main ke kafe, itu aku masih bisa bekerja. Lalu selanjutnya aku juga suka dengan pekerjaan yang nggak perlu pakai pakaian rapi untuk bekerja. Ya bukan berarti kita bisa pakai pakaian sebebasnya gitu. Yang aku maksud itu kita nggak perlu pakai seragam, nggak perlu pakai kemeja, cukup pakai kaos, bahkan pakai celana kolor pun ataupun sarung pun bisa gitu. Nah aku tuh suka dengan tipikal pekerjaan seperti itu, terlihat bebas gitu. Hal lain yang membuat aku jatuh cinta dengan pekerjaan ini adalah bahwa yang namanya freelancer itu nggak perlu persyaratan yang sangat ribet untuk melamar job tertentu. Jadi ya biasanya rata-rata pekerjaan freelancer yang dibutuhkan ya hanya skill dan pengalaman. Selebihnya itu ya hanya tambahan-tambahan biasa aja. Nggak perlulah ada persyaratan semisal berat badan harus ideal, mata harus normal, tinggi badan harus segini, harus begitu, dan lain sebagainya. Itu nggak perlu. Nah, sebagai freelancer itu diberi kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa adanya batasan-batasan fisik atau ketentuan yang terlihat ribet. Terlebih itu, aku senang dengan tipikal pekerjaan yang memberi kuasa penuh. Misal kalau mau pengen libur ya libur, main nyantai ya nyantai, pengen kerja mempeng ya bisa. Jadi kita diberi kebebasan untuk itu. Dan juga ketika aku menjadi seorang freelancer, aku tuh diberi kebebasan untuk membangun skill sesuai passion, ketertarikan, dan bakat yang aku miliki. Karena memang dalam dunia freelancer, skill adalah poin utama yang harus kita miliki. Meski demikian, menjadi seorang freelancer itu nggak selamanya menyenangkan. Ada beberapa resiko atau sisi negatif yang perlu kamu tahu ketika menjadi seorang freelancer. Oke, yang ketiga itu sisi negatif dan resiko menjadi seorang freelancer. Tentu yang pertama dan yang utama, penghasilan gak stabil. Ya ini udah rahasia umum sih. Yang namanya freelancer itu penghasilannya benar-benar gak stabil dan susah untuk diprediksi. Misalnya ya bulan ini pendapatan kita benar-benar naik karena proyek kita banyak, kerja dari pagi sampai malam, istirahatnya kurang, lalu ya sampai kewalahan. Tapi bulan depan penghasilan kita itu benar-benar turun, bahkan sampai kayak nggak ada penghasilan sama sekali. Ya karena tiba-tiba nggak ada project, lalu mungkin kayak ada isu apa, contoh kayak tahun 2020 dulu, awal-awal corona itu benar-benar projectan sepi. Lalu misal klien tiba-tiba sakit sehingga ya projectnya itu ditunda dulu, atau klien lagi liburan, itu ya banyak faktor lah yang membuat projectnya itu sepi. Ya dulu waktu awal-awal jadi freelancer aku tuh sempat kaget gitu. Wah gila sih, penghasilan yang misal bulan ini tuh benar-benar tinggi, bahkan paling tinggi di tahun ini, bulan depannya itu bisa sangat sepi gitu. Secepat itu gitu. Nah hal ini tuh bisa mengganggu cash flow atau keuangan kita. Jadi ketika kalian ingin berkarir dan bertahan menjadi seorang freelancer, itu nggak cuma hanya bagaimana kita mendapatkan proyek dan uang sebanyak-banyaknya, tapi juga soal bagaimana kita bisa mempertahankan kestabilan keuangan kita di tengah ketidakpastian. Jadi kita itu nggak cuma tiap bulan itu berharap dapat banyak job, terus santai-santai tanpa ada persiapan untuk bulan berikutnya, itu enggak. Makanya sebagai freelancer itu penting banget untuk belajar manajemen
keuangan agar kita itu nggak kewalahan di bulan-bulan berikutnya saat sepi job. Bisa dibilang, skill kita sebagai freelancer dalam mengelola keuangan harus lebih baik sedikit ketimbang orang yang bekerja pada umumnya. Karena kan ya kalau dapat gaji per bulan dan pasti ya tinggal hitung aja pengeluarannya kan. Mungkin saving money untuk jaga-jaga apabila terkena PHK atau resign dari pekerjaan. Nah, berbeda dengan freelancer. Tiap bulan itu, kita itu nggak bisa memprediksi bagaimana penghasilan kita. Jadi memang bagi freelancer itu penting untuk menyiapkan dana darurat bukan saat mereka resign atau PHK, tapi untuk bulan selanjutnya. Nah, hal ini bakal aku bahas di satu video sendiri, karena ya kalau dijabarkan itu cukup panjang. Lalu poin kedua, fasilitas freelancer itu harus disediakan sendiri. Jadi gini, di dalam dunia freelance, keberhasilan kita dalam mendapatkan project itu faktornya banyak. Tapi salah satu faktor pendukung yang penting adalah tentang fasilitas. Fasilitas itu apa aja? Misal kalau graphic designer ya perlu yang namanya komputer, laptop, stylus, pen tab, dan lain sebagainya. Fotografer misal ya kamera, atau tripod, atau yang lain-lainnya. Seorang voice over yang perlu memiliki mic yang profesional untuk menunjang pekerjaannya. Jadi ya bisa dibilang fasilitas itu penting sebagai penunjang, tapi bukan berarti saat kita mulai sebagai seorang freelancer, kita harus memiliki peralatan yang bagus. Itu enggak. Karena aku dulu pun memulai dengan laptop yang ya bisa dibilang laptop standar untuk ketik-ketik gitulah. Dan semua peralatan seperti itu tuh harus kita siapkan sendiri sebagai seorang freelancer. Bahkan ya selain peralatan tadi, untuk software atau apps, kita juga harus beli dan berlangganan sendiri. Ya kayak aku seorang graphic designer, ya perlu langganan Adobe lah, belum lagi seperti FreePik sebagai pendukung aset, Envato, dan lain sebagainya. Nah, ini belum membicarakan kebutuhan lain seperti listrik atau internet, wifi, itu belum. Jadi ya memang semuanya itu modal sendiri. Ya aneh kalau semisal ada orang yang minta gratis. Dan ini juga sebagai insight buat orang-orang yang suka minta gratisan. Karena ya emang modalnya sebanyak itu. Lalu poin yang ketiga, yaitu semua diurus sendiri. Jadi ya sebagai freelancer itu nggak cuma mengerjakan project yang kita dapatkan, tapi itu dari semua proses memang kita harus handle. Dari mulai cari klien, dapat klien, lalu misal kirim invoice, bikin invoice, lalu briefing, meeting, ngerjain project, belum lagi revisi, belum lagi kalau misal ada sengketa, lalu marketing juga, bikin konten dan sebagainya. Itu semua freelancer yang kerjakan sendiri. Tapi ya bisa aja sih kita nge-hire tim untuk mengelola itu semua. Namun ya sebagai pemula ya nggak mungkin toh kita awal-awal belum tahu nanti ini rame atau enggak kita meng-hire orang. Tentu semuanya itu akan dimulai dengan kita sendiri. Tapi memang dengan kita mengurus semuanya sendiri, kita itu memiliki kendali penuh apabila kita ingin libur atau ya misal break gitu. Ya udah tinggal break aja karena memang kendalinya di kita sendiri. Lalu yang keempat, ini yang paling menyakitkan, freelancer itu nggak mendapatkan tunjangan, apalagi asuransi. Nah, jadi kalau di dunia freelance, tunjangan dan asuransi itu kita harus bayar sendiri. Kita itu nggak bisa berharap mendapatkan semua itu dari klien. Ada sih, ada tunjangan, tapi biasanya bersifat bonus atau opsional gitu. Kalau memang klien merasa kinerja kita bagus, perfect, dan lain sebagainya, klien nggak segan-segan memberikan bonus kepada kita. Kalau di platform freelance itu biasanya dalam bentuk tip. Tapi ya kita nggak bisa memaksa gitu karena itu bersifat opsional sekali lagi ya. Lalu soal asuransi, beda dengan teman-teman kita yang karyawan. Biasanya mereka mendapatkan asuransi ketenaga kerjaan dari perusahaan. Nah buat kita-kita nih yang freelancer, jangan terlalu berharap deh apabila kita ingin mendapatkan fasilitas tersebut. Ya kita memang nggak dapat itu dan harus daftar dan bayar sendiri. Baik itu asuransi kesehatan, ketenaga kerjaan, mungkin asuransi aset, dan lain sebagainya. Jadi kalau lagi kena problem, sakit, atau apapun itu, ya ada asuransi yang mengcover semua itu. Lalu yang keempat, freelancer itu sangat rawan terhadap stres ataupun burnout. Loh, kenapa? Bukannya freelancer itu lebih bebas, fleksibel,
dan tanpa tuntutan ya. Alasannya karena memang segala sesuatu kita atur sendiri. Ya seperti yang kita sebutkan tadi, mulai dari jam kerja, fasilitas, deadline, project list, dan lain sebagainya. Dan itu kita atur semua sendiri, sehingga pikiran itu gampang terdistrupsi oleh urusan-urusan seperti tadi. Terus gak jarang juga karena kita tidak memiliki batasan kerja, kita bisa saja overwork. Ya gimana lagi ya, karena kan gak ada batasan gitu. Jadi ya kadang secara nggak sadar kita tuh bekerja secara berlebihan, yang bikin lebih stres lagi menghadapi klien-klien kita. Ya setiap klien itu memiliki sifat dan perlakuan yang berbeda-beda. Ada juga klien yang benar-benar baik, ya kalau memang semua klien baik ya bisa saja kita tuh nggak gampang stres ataupun burnout. Tapi kalau kita menemukan klien yang memang membuat kita sebel, itu ya benar-benar stres walaupun cuma satu. Ya itu sebenarnya resiko ya. Tetap beri batasan, jadi ya semisal kerja itu nggak boleh lebih dari 8 jam. Dan harus kasih space untuk aktivitas lainnya, terutama olahraga. Yang kelima, itu manajemen keuangan. Sebenarnya ini bukan resiko dan bukan sisi negatif, tapi ini adalah hal yang perlu kamu perhatikan. Karena banyak freelancer yang nggak memperhatikan hal ini. Jadi ini berhubungan tentang poin yang pertama, yang namanya freelancer itu harus lebih ekstra dalam mengatur keuangan ketimbang profesi lain, terutama terhadap profesi yang memang tiap bulannya itu ada gaji. Karena kita tahu kan, penghasilan kita tuh nggak stabil, nggak jelas, bahkan nggak bisa diprediksi. Ya mau nggak mau kita harus mengatur finansial kita dengan sangat baik. Jangan sampai nih kita sebagai freelancer malah jor-joran terhadap keuangan kita. Bisa saja kita itu nggak hidup di bulan depan. Apalagi buat teman-teman yang sudah memiliki keluarga ataupun tanggungan, itu sangat penting untuk mempunyai skill manajemen keuangan yang baik. Oke, jadi mungkin itu ya resiko dan sisi negatifnya. Selanjutnya biar imbang, aku juga bakal share sisi positif dari pengalamanku menjadi seorang freelancer. Yang pertama, waktu dan tempat kerjanya sangat fleksibel. Nah, ini kelebihan yang membuat aku betah jadi freelancer. Karena waktu dan tempat kerjanya itu sangat fleksibel. Fleksibel ini bukan berarti kamu itu harus bekerja sebebas-bebasnya. Bukan ya. Tapi kita diberi kebebasan dalam jam kerja kita dan tempat kita bekerja. Ya, asalkan semua itu sesuai kesepakatan dengan klien. Misal nih, deadline projectnya itu 1 minggu. Entah kita mau mengerjakan siang, pagi, malam, sambil begadang, mungkin mau di kafe, mungkin mau sambil liburan, itu bebas asalkan ya proyeknya diselesaikan dalam waktu 7 hari. Dan juga nggak terkait dengan aturan-aturan yang memang benar-benar baku gitu. Jadi misal kita harus pakai baju apa, kita harus berpenampilan seperti apa, itu nggak ada di dalam dunia freelance. Ya sekali lagi, asalkan sesuai dengan kesepakatan klien, ya itu bukan menjadi suatu masalah. Apalagi ya tipikal kerjaan kayak aku itu sebenarnya bisa dibawa kemana aja, asalkan ada laptop dan koneksi internet. Dan enaknya juga, saking fleksibelnya freelance ini, itu bisa disesuaikan dengan lifestyle kalian masing-masing. Misal nih seperti aku, yang akhir-akhir ini punya hobi baru, yaitu olahraga. Jadi ketika aku kerja, bisa diselip-selipin waktu untuk berolahraga. Lalu yang kedua, gaji bisa disesuaikan dengan performa kita. Maksudnya apa sih? Jadi prinsip penghasilan gaji sesuai performa adalah gaji dari hasil kerja disesuaikan dengan performa kita. Misal performa kita lagi naik atau kita lagi rajin-rajinnya kerja nih, dapat project banyak, ya tentu penghasilan kita akan naik juga. Dan begitu juga sebaliknya. Misal kita lagi sepi project atau lagi pengen liburan atau lagi males-malesan, pengen nyantai, tentu gaji kita ya akan sedikit sesuai dengan performa masing-masing. Semakin kita baik dalam pekerjaan kita, semakin besar peluang juga gaji yang akan kita dapatkan. Lalu yang ketiga, freelancer itu sebenarnya bisa cuti ataupun libur kapanpun, tanpa harus nunggu hari libur besar atau cuti nasional. Ini merupakan hal yang baik bagi teman-teman yang suka liburan, karena biasanya tiket, entah itu tiket pesawat, hotel, kereta, dan lain sebagainya, itu bisa lebih murah ketimbang kita pesan di hari-hari besar atau libur saja. Selain itu, bayangin aja, kita ada keperluan mendesak, misal sakit, atau kondangan,
ke rumah saudara, dan lain sebagainya, kita bisa dengan mudah untuk libur ataupun cuti tanpa harus menghadapi urusan-urusan kantor yang ribet. Asalkan izin dengan klien dan deadline projectnya itu tidak mepet di hari tersebut. Lalu yang keempat, diversifikasi pengalaman. Maksudnya apa itu? Jadi, biasanya freelancer akan mendapatkan jenis project yang berbeda-beda kondisinya. Ya pasti sih, walaupun nanti satu tipe project yang sama, tapi tentu project yang dikasih klien akan bervariatif. Hal ini bisa mengembangkan keahlian kita di berbagai bidang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang diinginkan klien. Diversifikasi pengalaman juga dapat memberikan dampak yang bagus untuk mentalitas kita agar siap dengan tantangan dan rintangan apapun. Jadi kita nanti jauh lebih adaptif dan fleksibel dalam menangani kebutuhan klien yang sangat bervariasi. Dengan begitu kita semakin terlatih untuk berkomunikasi dengan berbagai jenis klien dan kebutuhan. Dan juga mempunyai portfolio yang beragam juga dapat meningkatkan daya jual kita ke calon klien. Klien cenderung lebih percaya kepada freelancer yang memiliki banyak pengalaman. Apalagi pengalamannya itu dapat membantu problem yang sedang dihadapi oleh klien. Jadi yang nggak usah kaget ketika jadi freelancer mendapatkan tipe-tipe project yang berbeda. Karena itu memang sudah sewajarnya dan memiliki dampak positif yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang kelima, kita diberi waktu dan dituntut untuk upgrade skill secara berkala. Ini bisa dibilang dampak positif ataupun ya tuntutan. Dampak positif ya karena skill kita akan terus naik. Tuntutan ya kalau kita nggak upgrade skill kita secara berkala, kita akan dikalahkan oleh sesama freelancer ataupun AI. Karena di dalam dunia freelance, kita diberi ruang dan waktu untuk upgrade diri. Misal kalau aku di saat-saat sepi project, biasanya aku luangin waktu untuk belajar hal baru atau yang melanjutkan apa yang sudah aku pelajari. Lalu yang terakhir, kita diberi kebebasan untuk memilih project. Berbeda dengan teman-teman kita yang karyawan, ya ketika mereka bekerja terikat kontrak, mau kerjaan apapun yang diberikan oleh perusahaan ataupun bosnya, ya harus dikerjakan. Berbeda dengan freelancer, kita itu bisa lebih leluasa dalam memilih project. Misal nih, kita nggak mau project yang bertentangan dengan prinsip kita. Nah, kita punya hak kontrol penuh terhadap project yang akan kita ambil. Jadi itulah dampak positifnya. Dan buat temen-temen nih ya, yang masih merintis atau sedang berproses sebagai seorang freelancer, apalagi yang memiliki plan menjadi seorang full-time freelancer, kuncinya sabar dan nikmati setiap prosesnya. Sebenarnya tantangan menjadi seorang freelancer itu nggak cuma di awal doang, tapi di tengah-tengah bahkan sampai sekarang, aku masih menghadapi tantangan tersebut. Ya memang jauh lebih sulit untuk mempertahankan ketimbang memulai. Ibarat nih ya, freelancer itu seperti naik roller coaster. Di saat kita posisinya stabil atau naik, kita itu jangan jumawa dulu. Harus tetap persiapkan momen saat kita turun. Lalu disiplin juga penting. Ya karena kita tidak diberi tuntutan yang mengikat, jadi ya kita harus disiplin terhadap diri sendiri. Kalau kita nggak disiplin, ya kita nggak akan dianggap profesional oleh klien. Kerjaan sering telat, hasil acak-acakan, nggak sesuai dengan quality yang kita janjikan. Apalagi ya, sekarang kan zamannya AI. Kalau kita nggak disiplin terhadap diri sendiri, kita itu bakal kalah sama AI. Karena memang musuh terbesar kita ya kita sendiri sih sebenarnya. Kemalasan sendiri itu yang memang membuat kita susah maju. Dan juga tetap melek dan jangan kolot terhadap kesempatan-kesempatan yang akan muncul ke depannya. Dan jangan sungkan atau ragu untuk memulai hal baru. Karena siapa tahu hal itulah yang membuat kita tetap bertahan menjadi seorang freelancer. Kadang walaupun kita menganggap itu sepele, tapi kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Jadi selalu siap belajar dan adaptif terhadap kesempatan yang akan datang. So, itulah video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Ya karena ini channel baru, belum berkembang, bisalah dibantu untuk subscribe dan like. Biar ya semangat aja sih bikin kontennya. Saya Dwi, izin pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.